Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama kakak-kakak untuk ibadah hari ini. Sebelum kita mau mulai ibadah, kita sama-sama doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau beribadah Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, telinga kami Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau dan untuk mendengarkan setiap isi hati Tuhan. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau yel-yel dulu. Sebelumnya dimulai dari yel-yel Kiki dan Kimo yang akan dipimpin oleh teman kalian. Teman, nama saya Nathan dan adik saya. Kita mau memimpin yel-yel Kiki Kimo. Badai bang ya teman-teman. 1, 2, 3, Kiki Kimo. Jaya, sehat, kuat, ho ho ho. Terima kasih. Nah, sekarang yel-yel Kiki dan Kimo bareng kita bareng kakak-kakak ya. Yuk, dari bawah yuk. Kita hitung pakai bahasa Inggris, Kak Feli. Oke. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Wah, hebat semuanya. Sekarang giliran kakak-kakak Ejen yang akan dipimpin oleh teman kalian. Ejen siap, siap, gerak. Ejen, Aero Generation, hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat, yes. Nah, sekarang kita yel-yel Ejen sama-sama ya. Adik-adik Kiki dan Kimo boleh ikutin ya. Ejen siap, Siap, gerak. Ejen, Aero Generation, hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat, yes. Nah, sekarang kita sama-sama mau deklarasi yang akan dipimpin oleh teman kalian. Terima kasih Kak. Halo teman-teman, nama saya Shanya. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat hari ini. Ya teman-teman, mari kita katakan bersama-sama. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yuk kita ulang satu kali lagi. Sekarang lebih semangat ya. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, kita semua anak-anak hebat. Nah, sekarang deklarasi bareng kakak-kakak ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, anak-anak hebat udah siap memuji Tuhan. Kita nyanyikan ya lagu yang minggu kemarin kalian nyanyikan. A, P, I, api. Api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. A, P, I, api. Api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak
namamu. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. A, P, I, api. Sekali lagi adik-adik, api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. A, P, I, api. Yang kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sembah Tuhan dulu. Kakak undang adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejan bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjadi penolong kami, Engkau sudah menjadi teman kami, dan saat ini kami mau sembah Engkau, kami mau bernyanyi buat Engkau. Dan ini kami Tuhan, anak-anak Kiki, Kimo, dan Ejan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Ayo adik-adik lebih lagi nyanyikan lagu ini. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your
setiap adik-adik kami Tuhan. hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Saat ini Roh Kudus, Engkau yang memimpin hidup kami. Kalau sebentar kami mau dengerin firman Tuhan, kami mau buka hati kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi mau dipimpin sama Roh Kudus. Berkati kakak yang akan membagikan firman-Mu, biar setiap firman yang dibagikan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ayo adik-adik sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Wah, pasti adik-adik sudah siap nih dengerin firman Tuhan. Yang siap dengerin firman Tuhan mana? Angkat tangannya. Wah, kalau kakak tanya, apa kabar semuanya? Adik-adik jawab apa? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, sambil bangkit berdiri ya adik-adik ya. Yuk adik-adik semua yang masih pada duduk, bangkit berdiri semuanya. Kita siap ya. Sekarang baik, apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah gitu dong. Kasih tepuk tangan dulu yuk buat adik-adik semua. Wah adik-adik luar biasa, semuanya antusias. Nah sebelum kakak lanjutin, kita mau deklarasi dulu ya. Kita sama-sama ulangi dari kata-kata kakak ya. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini dan aku siap melakukannya. Wah, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan semuanya. Wah, adik-adik jadi anak-anak yang antusias, anak-anak yang siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau lanjutin nih yang minggu kemarin. Yuk adik-adik masih ingat gak kita bahas tentang apa sih adik-adik? Tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Dia pribadi yang mengingatkan. Ya, Roh Kudus itu mengingatkan. Dia kalau kita mau lakukan salah, dia mengingatkan. Adik-adik misalnya mau nyontek, tiba-tiba ada suara dalam hati adik-adik. Ayo jangan nyontek. Nah itu suara siapa? Suara Roh Kudus. Adik-adik lagi kesel, marah, pingin jailin temen atau pingin balas ke temen. Terus dalam hati adik-adik ada yang bilang, ayo sabar, ayo jangan marah. Nah itu suara siapa adik-adik? Bukan suara kakak itu, suara Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu pribadi yang bisa mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan adik-adik semua akan kebenaran, akan firman Tuhan. Nah hari ini kakak mau lanjutin. Roh Kudus gak cuman mengingatkan loh, tapi Roh Kudus juga dia pribadi yang menghibur. Yang apa adik-adik semua katakan sama-sama, menghibur. Nah sebelum kakak lanjutin kita akan mau main game sebentar ya. Nah adik-adik semua sekarang kita akan sama-sama main games ya. Di sini kakak sudah siapkan 2 piring. Nah atau 2 tempat, 2 wadah ya. Yang satu nanti kita isi dengan sifat-sifat Roh Kudus. Dan yang satu lagi nanti kita isi dengan kata-kata yang bukan sifat dari Roh Kudus. Nah di sini udah ada kertas-kertas yang dibalik. Nanti adik-adik lihat. Tugas adik-adik semua adalah memisahkan yang mana sifat-sifat Roh Kudus dan yang mana bukan sifat Roh Kudus. Kakak coba ya. Apa ini? Kasar. Kasar sifat Roh Kudus bukan ya? Bukan ya. Berarti ditaruh di sini. Mana lagi nih? Lemah lembut. Lemah lembut sifat Roh Kudus bukan? Sifat Roh Kudus ya. Roh Kudus itu lemah lembut. Apa lagi? Setia. Setia sifat Roh Kudus bukan ya? Kayaknya sih iya dong. Roh Kudus itu pribadi yang setia. Apalagi nih? Pemarah. Wah, kira-kira adik-adik Roh Kudus pemarah enggak nih? Tidak ya, Roh Kudus enggak pemarah ya.
Dia lemah lembut tadi. Pemberontak. Sifat Roh Kudus bukan? Bukan. Nah, kayak gitu ya adik-adik semua ya. Bisa ya? Sampai nanti semua kata-katanya sudah dibuka. Adik-adik jadi bisa memisahkan mana sifat Roh Kudus dan mana yang bukan sifat Roh Kudus. Nah, permainannya gampang kan adik-adik semua ya. Kakak percaya adik-adik semua pasti bisa membedakan antara sifat Roh Kudus dan bukan sifat Roh Kudus. Nah, dari games ini tadi kita lihat bahwa Roh Kudus itu ternyata bukan pribadi yang menakutkan ya adik-adik ya. Roh Kudus itu pribadi yang apa tadi? Setia, lemah lembut, sabar, suka mengampuni. Jadi Roh Kudus itu pribadi yang dia bisa kita ajak jadi sahabat kita. Roh Kudus itu sahabat yang dekat buat kita. Dia selalu ada, dia menemani, dia selalu mendengarkan adik-adik. Kalau adik-adik lagi kesel, adik-adik lagi marah, Roh Kudus selalu ada untuk mendengarkan adik-adik. Nah, tapi ternyata Roh Kudus nggak cuma mendengarkan, tapi Roh Kudus juga pribadi yang tadi kakak waktu awal bilang apa? Menghibur. Ya, sekali lagi Roh Kudus pribadi yang apa adik-adik? Menghibur. Roh Kudus itu menghibur. Dia membuat adik-adik nyaman. Nah, sebelumnya nanti kakak mau lanjutkan dengan satu simulasi lagi. Nah, adik-adik semua, sekarang kakak punya sesuatu nih. Wah, apa ini? Ini itu guling kesukaan kakak dari kecil. Wah, ini guling ini yang bikin kakak nyaman. Terus ini itu selimutnya kakak. Nah, kenapa kakak bawa ini? Jadi kakak mau cerita dulu. Waktu kalau kakak mau tidur, kakak tuh harus bawa ini. Kenapa? Karena biar nyaman. Kalau lagi takut, lagi gelisah nggak bisa tidur, terus kakak peluk guling ini sama pakai selimut ini, langsung terasa nyaman, terasa enak, dan kakak bisa tidur. Nah, adik-adik semua juga pasti punya kan di rumah kan? Bisa itu mungkin selimut kesukaan, selimut favorit. Mungkin ada bantal, ada guling, atau ada boneka yang adik-adik selalu peluk terus dan bikin adik-adik merasa nyaman, merasa tenang. Walaupun mungkin di luar lagi hujan besar, ada badai, tapi kalau adik-adik peluk guling kesukaan adik-adik atau boneka favorit adik-adik, adik-adik ngerasa nyaman, ngerasa tenang. Kenapa? Karena adik-adik ngerasa sepertinya ada yang menemani, ada yang menghibur. Nah, ini kan cuman boneka, ini cuman guling, atau ini cuman selimut, ini benda mati. Nah, tapi adik-adik semua punya satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu lebih daripada cuman selimut, lebih daripada cuman boneka, lebih daripada cuman guling kesukaan adik-adik tadi. Dia pribadi yang bisa menghibur, bisa bikin adik-adik tenang. Kalau adik-adik lagi nggak tenang nih, adik-adik lagi takut, adik-adik lagi marah mungkin, perasaannya nggak tenang, ada Roh Kudus. Kalau tadi selimut, terus guling, bantal, boneka, itu nggak bisa ngomong adik-adik, dia cuma diem aja. Tapi Roh Kudus, dia bisa berkata-kata. Ingat yang waktu minggu lalu, Roh Kudus bisa mengingatkan. Dan sekarang kakak mau tambahin lagi, Roh Kudus bisa menghibur adik-adik semua. Nah, sebelum dilanjutkan, kakak undang adik-adik semua baca ayat ya. Dari Yohanes 14 ayat 27b. Nah, adik-adik bisa ambil Alkitabnya, minta mami papinya untuk bukain Yohanes 14 ayat 27b. Nah, udah dapat semua adik-adik? Oke, kita baca ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 27b. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan
tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Wah, firman Tuhan jelas banget. Bilang jangan gentar dan gelisah. Apa yang suka bikin adik-adik gentar dan gelisah? Mungkin lagi ujian. Ya, sini ada yang masih lagi ujian adik-adik. Aduh kak gimana ya, aku takut lagi ujian, aku takut nggak naik kelas, aku takut nggak bisa. Hati adik-adik gentar, gelisah. Firman Tuhan bilang apa? Ada damai sejahtera. Damai sejahteranya dari mana adik-adik? Dari Roh Kudus. Doa sama Roh Kudus. Ya, kakak mau ajarin adik-adik semua berdoa ya. Doanya gimana? Doanya sederhana. Kalau adik-adik sekarang lagi takut, adik-adik lagi gelisah, lagi gentar, adik-adik doa gini. Roh Kudus, tolong saya berikan damai sejahtera kepada saya. Buat hati saya tenang. Saya percaya Roh Kudus ada bersama saya dan akan selalu menolong saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wah, udah pendek ya. Nggak doa yang panjang. Kakak doa tadi nggak nyampe 1 menit loh. Tapi waktu adik-adik semua berdoa seperti itu, ada rasa damai, ada rasa tenang. Ya, adik-adik bisa kayak tadi. Waktu ada badai, adik-adik biasa ambil selimut atau ambil boneka kesayangan. Tapi sekarang kalau ada yang bikin adik-adik takut, adik-adik marah, gelisah. Firman Tuhan bilang apa tadi? Kita punya damai sejahtera yang dari Roh Kudus. Roh Kudus siap menghibur adik-adik, siap memberikan ketenangan kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sekarang waktunya kita pedang roh. Sebelum kita mau pedang roh hari ini, kita mau mendengarkan pedang roh yang dibawakan oleh teman-teman kita. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Ia yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia yang akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah sekarang kita mau masuk pedang roh kita buat hari ini. Pedang rohnya diambil dari Yohanes 14 ayat 27b. Yohanes 14 ayat 27b. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan Dan Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Nah sekarang kita ulangin bareng-bareng ya kakak-kakak ya. Oke. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 27b. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Nah adik-adik, Roh Kudus hari ini diingatkan ya bahwa Roh Kudus itu memberikan kita ketenangan. Jadi adik-adik kalau ada ujian, kalau adik-adik lagi takut, jangan gentar dan jangan gelisah. Ingat kalau Roh Kudus, minta ke Roh Kudus buat diberikan ketenangan ke hati kalian ya. Sekarang kalian boleh hafalkan dan rekam dan jangan lupa dikirim ke grup orang tua. Semangat ya! Ya adik-adik semua, hari ini tadi kita udah sama-sama belajar ya tentang pribadi Roh Kudus yang dia bisa menghibur dan memberikan ketenangan. Waktu adik-adik semua takut, adik-adik semua gentar, gelisah, datang sama Roh Kudus. Oke? Ya hari ini ibadahnya sudah selesai, adik-adik tadi sudah muji Tuhan, sudah main game, sudah dengarkan firman Tuhan. Dan sekarang
Kakak undang adik-adik semua untuk sama-sama kita akan tutup ibadahnya dalam doa. Oke, adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, semuanya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar lagi tentang pribadi Roh Kudus. Terima kasih buat pribadi yang selalu ada untuk kami. Terima kasih untuk pribadi yang selalu menghibur kami, memberikan kami ketenangan, memberikan kami damai sejahtera. Roh Kudus, teruslah sertai kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, biar Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya. Semuanya Tuhan, kakak adik kami semuanya Tuhan yang berkati. Terima kasih Yesus, dan kalau sebentar kami akan akhiri ibadah ini, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Saatnya adik-adik angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Saat ini Allah memberkati engkau menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang takut akan Tuhan, diberkati sekolahmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati apapun yang engkau cita-citakan, apapun yang engkau harapkan. Dan saat ini apapun yang engkau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan menjadikan engkau sebagai terang. Mari adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik sekarang kita akan membuat kreativitas. Nah, kreativitas hari ini kita akan membuat sesuatu yang masih berhubungan dengan Roh Kudus. Apa itu? Nah, sebelumnya siapkan dulu ya alat-alatnya dan bahan-bahannya. Nah, adik-adik, nah ini kakak ada pinan hasil nanti di-share juga ya, gambar burung merpati. Nah, ini pertama-tama adik-adik gunting dulu. Dua-duanya adik-adik gunting ya, mengikuti gambar merpati. Nah adik-adik, nah kalau sudah dipotong seperti ini, sekarang kita akan membuat sayapnya. Nah tadi kan kakak ada kertas juga ya. Nah ini kurang lebih ukurannya A5. Nah, pertama-tama gimana nih cara buat sayapnya? Adik-adik lipat dulu jadi 2. Nah kalau sudah lipat lagi seperti ini. Kemudian lipat lagi seperti ini. Nah, kita buat seperti membuat kipas ya adik-adik. Kalau ini kan ini lebar, nah kita buat yang lebih kecilnya ya. Terakhir. Nah, setelah dilipat seperti ini tuh, seperti kipas ya adik-adik ya. Nah, kita taruh dulu. Nah, sekarang burungnya ini kan ada 2 sisi. Jadi itu sisi kanan dan sisi kiri. Nah, adik-adik tempel. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, tapi sebelumnya kita kasih, ini kakak ada benang. Nah, kita akan masukin juga benangnya di antara 2 gambar burung ini. Jadi bisa digantung. Kita kasih lem. Sudah, kita siapkan. Ini kakak pakai benangnya tidak usah terlalu panjang ya. Sini dulu. Kita taruh seperti ini. Kita ambil lagi potongan satunya, kita tutup. Nah, jadi burungnya bisa digantung nanti. Nah, terus gimana nih kita
masukin sayapnya. Nah, kita akan melubangi ini, ada garis titik-titik, kita lubangi. Kita akan bawahnya ditapakin ya. Ini kakak pakai cutter. Hati-hati ya menggunakan cutternya adik-adik ya. Kita akan lubangi. Nah, kalau sudah dilubangi, baru kita bisa masukkan sayapnya ke dalam sini. Nah, ini kalau sudah dimasukkan akan jadi seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini nih adik-adik. Tuh lucu ya burungnya. Nah, adik-adik bisa gantung nanti burung merpatinya. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa sih Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati? Nah, karena di Alkitab di Matius 10 itu dituliskan hendaklah kamu tulus seperti merpati. Nah, Roh Kudus itu sama seperti merpati, dia tulus. Nah, ada juga di Matius 3. Matius 3 itu dikatakan waktu Yesus sudah dibaptis, turun roh Allah itu datang ke Yesus seperti burung merpati. Nah, jadi kita melambangkan Roh Kudus itu seperti burung merpati nih. Nah, adik-adik bikin kreativitasnya sebagus mungkin, terus adik-adik bisa foto, bisa nanti adik-adik share juga ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita mau lihat hasil kreativitas minggu kemarin.